Sini saya akan menjelaskan soal kode soal nomor 1, yaitu konversikan kata ganjil ke bentuk biner, oktal, dan heksadesimal. Pertama kita bentuk kata ganjilnya itu ke desimal. Terus kita lihat di tabel ASCII. Itu 6-nya kan 71, terus A-nya sama dengan 97, terus A-nya sama dengan 78, terus D-nya sama dengan 106, terus I-nya sama dengan 105, I besarnya sama dengan 73, terus L-nya sama dengan 76. Setelah itu kebentuk ke dalam desimal. 71, G itu kan 71, desimalnya kan 71. Nah, bentuk ke biner. Kita buat dulu deret 1. Kita bentuk aja dulu deretannya itu dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 8, biar lebih mempermudah untuk mencari binernya. Nah, kenapa itu bisa hasilnya 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1? Karena yang hidup cuma 64 sama 4, 2 sama 1 yang bisa dihitung. 64 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi hasilnya 71, dan seterusnya. Terus yang oktal ini dia dibagi 3. Di situ ada kenapa hasilnya 107? Nah, hasil dari 7 itu yang hidup ada 3. Kan dipakainya 3 tuh 4, 2 sama 1. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 jadi hasilnya 7. Nah, kenapa hasilnya itu 0? Karena mati semua, nggak ada angka satunya, jadi hasilnya 0. Nah, di situ ada yang hidup cuma ada 1, jadi masukin aja 1. Jadi hasilnya 107. Nah, kalau yang heksadesimal ini jadi bagi 4. Jadi yang dipakai 8421. Berapa hasilnya? 47. 111, 4 ditambah 2 ditambah 1 jadi hasilnya 7. Di situ yang hidup cuma ada 1, jadi pakai 4, turun aja 4-nya. Jadi 47. Nah, dan seterusnya. Tapi kalau yang misalkan kayak N78 itu kita cari tuh kan heksadesimal 78-nya itu. Kita hitung di itunya 8 ditambah 4 ditambah 2. Misalkan 13. Nah, yang itunya kan yang satunya lagi kan hasil 4, turun aja 4. Ya, tapi kalau di heksadesimalnya dia jadinya 4E. Jadi E-nya ini ibaratnya 13-nya. Sananya 13-nya. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dianya hasil kayak 13, 10, terus ada C-nya juga. Jadi itu dia lihatnya di di tabel aslinya. Cukup penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Ghazali dengan FPM 170511 dari kelas A Logika, kelas A Logika. Jadi saya ingin menjelaskan soal nomor 2 dari ekspresi logika dengan nomor ganjil dari kelompok 7. Di sini saya menjelaskan bagian 1. Ya, ini ada beberapa fungsinya. Saya menggunakan hukum distributif. Ini langsung kayak gini, dimana X uner sama X itu saya jadiin gini. Nah, ini bisa kita lihat X uner. Terus saya menjadikan hukum komplement jadi gini. Saya menggunakan hukum distributif, komplement lagi, hingga hasilnya kayak gini. Nah, ini gerbang logikanya. Bisa dilihat. Nah, ini soal nomor 2, saya menggunakan hukum involusi. Nah, jadi di sini A aksen dalam kurung A aksen itu jadinya kayak gini, sama dengan A. Terus penyerapan, di mana A plus AB itu jadi A, sama. Nah, dengan De Morgan, dia menjadi kayak gini, A plus A itu sama dengan A. Terus komplement, A plus A uner sama dengan 1 gitu, nggak ada. Terus identitas, ini gerbang logikanya, bisa kita lihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari soal logika dengan menggunakan GMAP. Hari ini yaitu diketahui dengan F KMN sama dengan KM plus LN plus K ubah ke bentuk harmonik dan petakan hasil ke GMAP. Jadi pertama-tama K itu dibuat kurang lagi tambah dengan L plus L aksen. Mengapa begitu? Karena waktu penyederhanannya itu L dengan L aksen itu sama dengan 1, jadi ya disederhanain semuanya. Jadi ini semua beberapa kita yang ambil itu KM, K, L, L aksen, M, N aksen dikali jadinya KL plus KL aksen, MN plus MN aksen. Jadi ini dikali lagi, dikalinya itu dengan cara seperti ini akan hasilkan hasil yang kayak gini. Oke, yang kedua kita ambil yang LN. Saya ini ya di bagian belakang L-nya karena K itu yang pertama. Jadi hasilnya seperti gini dan terus menerus. Akhirnya juga ini hasil
untuk sepenuhnya. Hasil yang bentuk kanoniknya. Untuk pertama saya pakai yang untuk yang minten dulu menggunakan SOP. KMN itu di 15. KMN aksen di 14. KL aksen MN itu di 11. KL aksen MN aksen di 10. Jadi ini untuk beberapa bagian mintennya itu dimasukin ke dalam tabel yang seperti ini. Nah, dimasukin aja pakai rumus yang pakai tabel yang udah pas waktu materi itu disediakan. Jadi kalau disederhanakan, saya menyederhanainnya itu untuk biar angka-angkanya yang samanya itu bergabung. Jadi hasilnya seperti ini. Hasil tabel key map-nya. Jadi hasil kanoniknya itu M5, M7, M8, M10, M11, M12, M13, M14, dan M15. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Silvera Sandi dengan NPM 2217051150. Jadi, saya mengerjakan tipe soal A atau ganjil dengan nomor 4. Diketahui kan P-nya 1, 2, 4, 6, 5, 8 dan D-nya 0, 3, 9, 11, 10. Jadi, P itu untuk nilai 0 dan D itu untuk nilai X. Nah, di sini saya sudah mengisi X dan 0-nya di dalam tabel. Di sini saya sudah mengerjakannya dan sudah saya isi di dalam tabelnya. Nah, jadi pertama saya menemukan kelompok 1 itu ada 8 di bagian ini. Dengan ini. Nah, untuk kelompok satunya itu bisa dilihat misal ini AB sama ini CD. Di sini AB, di sini BC. AB, sorry, ini CD. Tulis yang sama tapi yang sama tapi 0 gitu kan. Jadi dia kayak ini nih. A itu kan nih. Bagian yang untuk baris A-nya tuh beda. Jadi dia nggak ditulis. Habis itu kita lihat B, dia sama 0 sama 0. Jadi ini untuk kelompok 1 kita tulis dapat B dulu. Nah, untuk CD dapat semua kolom. Jadi kita lihat untuk C itu dia 0 0 1 1. Dia nggak bisa ditulis karena dia tidak sama. Nah, dilihat juga untuk D yaitu 0 1 1 0. Jadi untuk kelompok 1 dapat B. Nah, terus saya menemukan lagi yaitu bagian sini. Saya menemukan 4 dalam satu kelompok itu ada 4. Jadi untuk baris A itu dia 0 sama 0. Terus kita udah dapat nih untuk kelompok 2. Jadi A. Nah, dilihat lagi B, ternyata dia beda 0 sama 1, jadi tidak usah ditulis. Terus untuk C sama C itu 0 sama 1. Jadi dia nggak bisa ditulis karena beda. Nah, dilihat lagi yang bagian D itu 0 sama 0. Jadi di sini bisa ditulis D. Nah, di sini saya juga menemukan di bagian di sini juga kan kelihatan nih ada 4 di bagian ini. Saya juga menemukan yang ini 4. Jadi untuk kelompok yang ketiga saya menemukan nih. Jadi bagian A itu kan sama, jadi ini bisa ditulis A. Terus untuk yang B tidak bisa karena beda. Nah, untuk C itu bisa. Dan untuk bagian D-nya itu nggak bisa ditulis. Jadi pengerjaannya bentuk paling sederhananya ini. Kenapa nggak bisa dilanjutkan? Karena bentuknya tuh tidak sama, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Karena ini yang sudah paling sederhana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Moses Surya Putra dengan NPM 2217051014 dari kelas A, kelompok 7. Saya akan mengerjakan nomor 5, kuis kedua. Pertama-tama, kita mengetahui bahwa ini adalah 0, 3, 4, 7, 9, 12, dan 8. Saya menaruh 1 di masing-masing yang di M0, di M3, M4, M7, M9, M12, dan 8 yang terlihat di sini. Setelah itu saya menaruh X di M1, M5, M6, M11, dan M14. Hasilnya seperti ini. Setelah itu realisasikan dalam key map. Saya sudah buat key mapnya. Nah, di persamaan 1 yang di sini,
ke bawah ini, yang satunya berjejer ke bawah berempat, akhirnya ditemukan persamaan yang seperti ini. Disederhanakan jadi seperti ini. Persamaan kedua itu di sini, sepanjang garis ini yang 1x 1x. Hasilnya seperti ini. Persamaan ketiga itu adalah ini, 1x 1x ini. Seperti ini bentuknya. Untuk persamaan hasilnya seperti ini juga, akhirnya dijabarkan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Persamaan keempat itu yang ini, yang xx 11, jabarannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Persamaan kelima itu di sini. Ini sini. 1x 11. Dijabarkannya seperti ini, hasilnya pun seperti ini. Yang keenam, persamaan yang keenamnya seperti ini. Ya 1x x1. Hasilnya seperti ini. Yang ketujuh itu seperti ini. Dari sini ke sini. 11xx. Hasilnya seperti ini. Hasil dari persamaan 1 sampai 7 itu hasilnya seperti ini akhirnya. C uner D uner ditambah A uner B ditambah A uner C uner ditambah A uner D ditambah B uner C uner ditambah B uner D ditambah B D uner. Hasilnya setelah disederhanakan semuanya, akhirnya dihasilkan A uner C uner. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.